Yang juga lu ngechat istri gua malam-malam. Anjir, Waduh. Iya. Wah, agak bahaya sih gua dicat malam-malam ya. Iya bener. Iya, sama orang Cikampek lagi. Gua sempet waktu lihat Fadli Thomas kayak beda sama istri nih gitu. Enggak. Kok dia berani ya? Nih ternyata ada perasaan yang sama ketika ekspektasi jadi kenyataan dan ketika ketakutan jadi kenyataan. Dalam. Tujuan hidup apa? Jawab tadi saya. Tetap hidup walau tidak berguna. Jangan banget nih. Aneh banget. Apa-apa. Selamat datang di kamera depan. Bintang kamera depan, Bintang kamera depan. padahal kamera belakang. Pada kamera belakang. Dari nama aja udah berkhianat. Omongan publik nih. Omongan yang tidak konsisten. Iya. Tapi kalian tuh Sunda banget ya? Sunda api Sunda. Oh. Iya. Rumahnya daerah mana ya? Emang alhamdulillah saya pakai Saya yang itu ya. itu. Nuhun ya. Abdi teh udah diundang kemari. Aduh. Nuhun pisan ini mah. Disan. Gabuters, sekarang kita udah sama Bang Rio Roma Tubun. Soy, Gabuters. Gabuter. Oh, emang orang-orang tolol di sini. Orang-orang selalu lah apa nih gitu ya, kayak Iya. santai ya. Belum ada semenit udah di roasting nih kita. Iya. Gabut ya orang-orang gabut lah yang nonton juga nggak jelas. Nggak apa-apa. Ada satu lagi sih Bang. Apa? Sama sobat julid. Sobat julid. Iya, jadi kalau yang mau gibah apa di sini nih. Oh. Ngomongin iya. orang ya, Iya. ngata-ngatain boleh. Sobat julid ya. Iya. Emang wadahnya orang-orang pendosa. Iya. Anjay. Jadi gua dan Dimas makasih banget. Bang Rio udah mau hadir di kamera Nyempetin depan. ya, nyempetin Iya. waktu. Hipnotis kayaknya emang gue nih. Kontes sih bener sih. Sama ini loh, kita datang-datang dibayarin kopi. Enggak, belum. Gue baru open bill tadi gue. Kalau lu mau pesen. Aduh. Ini buat Gabuters yang belum ngeh, ini Bang Rio ini adalah stand up komedian. Juara 1 Suci 9. Soy. Oke. Dapat hadiah wuling ya? Iya, wuling mobil. Ini dia sales wuling itu. Dulu. Serius? Dulu. Iya kah? Iya. Ini kayak mobil gua nyampe nih. Tuh. Kayaknya si Sari nih kayaknya. Pas. Iya. Tadi aku sering pakai apaan? Mau motor, orang rumah di belakang. Gua lagi mau berak tiba-tiba bini gua telepon si Riri. Itu orang udah nyampe. Hah, siapa? Orang Cikampek. Bener kayaknya orang Cikampek itu aneh banget. Bukan masalah anehnya. Jauh banget. Iya, tapi thank you ya. Iya lah. Ini suatu kehormatan nih Bang Rio adalah artis pertama Dim Bener. yang ada di bintang kamera depan. Anjir, artis pertama. Artis. Beban banget nih ya, kalau view-nya nggak ada. Tenang kita mah. Kita mah nggak mentingin view. Oke. Yang penting dipromo. Iya. Ayo atuh, kalau promo-promo mah. Promo sama Bang Rio. Support. Terlalu aneh nih konten hari ini. Bang geli sendiri. Gua Bikin sumpah. apaan sih gua katanya. Sumpah. Ini kalau nggak nganggur-nganggur banget nggak kesini gue nih. Gue juga nggak tahu tiba-tiba ada di channel ini. Aneh kan? Tapi emang gue mikir di awal-awal di Riri hubungin gue tuh apa ya? Gitu kayak gue selama ini podcast sih nggak pernah podcast yang keluar dari teman-teman sendiri aja. Kayak lo lihat gue di mana, baiknya kayak ke orang-orang yang gue kenal gitu. Seandainya nggak kenal banget itu hitungannya kerja dah gitu paling. Ya, terus tiba-tiba kayak Riri ngubungin, ada yang ngubungin podcast bintang kamera depan. Gue tuh cuma ketawa doang. Channelnya apa? Bintang kamera depan.
Tapi cocok sih. Emang nggak ada yang kebetulan. Jodoh berarti. Oh iya benar mungkin ya. Ayo lagi di syuting nih. Lagi di Nggak apa-apa, syuting. masuk aja, Oh, bebas. ya, ngomong. Masuk aja, Kak. Ya, aku udah open bill kalau kamu pesen lah sama Rio. Aman. Aku diopenin BO. Iya. Dulu pernah di serial ya bang ya. Series open BO terakhir ya? Ya, gue main ya. Jadi apa detektif ya? Oh iya. Jadi sama Conan. Poppy Sophia, ya detektif Conan. Sama Kak Pajar ya. Pajar Nugrah ya. Kak Riri maaf ya, gini doang ini mah syutingnya. Kamera HP. Jadi open BO sempat udah tayang juga tuh di video udah Iya. film tahun lalu ya, tahun 2025. Kalau tahu sih lu riset. Enggak, gua nonton beberapa, nonton pas open BO-nya rilis lah Ya, di video. iya. Ngeliat ini yang ciuman gitu ya. Emang ngacengan orangnya. Ngacengan bang, bener. Ngacengan. Tiga coba. Bentar-bentar ngaceng, bentar Nah, ngaceng. kita ke bawah nggak bang? Kalau misalkan ada adegan gitu tuh. Oh, kan gua open BO tuh main sama anaknya si siapa namanya? Taulan ya, bulan. Bukan yang Ulan gua, si ini. Aduh, temannya Kalisa Peruset siapa sih? Lupa gue. Anaknya Jeremy Thomas. Oh iya. Oh iya, cakep. Valeri tuh. iya. Sama Valeri. Iya. Ya, sama Valeri. Gue sempet waktu lihat Valeri Thomas kayak beda sama istri nih gitu. Enggak. Kok dia berani ya? Berani udah. Cocok bentar. Lo privasi. Dokat lo edit. Edit lo ini lo. Dokat lo edit. Aja. Gak apa-apa. Cuma kan gue sadar, oh ini Valeri, emang istri gue sehari cuma ada I-nya doang, beda samanya ada I-nya doang. Sama R-nya belakang. Sama ada I-nya. Sama R-nya Iya. doang. I-nya doang. Emang Tuhan baik sama gue kan, dikasih yang ada I-nya juga. Bener. Ya udah lo bercinta sama Sari, bayangin Valeri ya gitu gak apa-apa. Anjir ini. Gak. Ini cocok sih di Bercanda. depan, cocok nih. Bercanda ya Valeri ya. Gak ada yang kebetulan berarti di hidup Valeri Bos. bercanda gue. Gue kenal baik sama Valeri. Bercanda ya Valeri. Jodoh ini. Lagian jodoh. Pak Heri juga gak bakal nonton yang ginian. Nggak nyampe ke Valeri channel ini. Iya bener juga. Apa ini? Sampah. Kalau ada Clippers saya nggak tahu juga ya. Oh iya bener. Bener. Nyampe. Ya, tapi kan itu bercanda tahu mereka. Iyalah. Tapi gimana? Itu tadi belum beres bang. Apa Lu tuh? dihubungi sama orang Cikampek. Iya si Sari itu istri gue bilang ini podcast sama orang Cikampek. Gak gitu. Gue tuh udah, gue nggak tahu lagi. Gue bilang gitu. Terus gue tinggal aja bukber stand up Indo. Dia bilang gue tinggal bukber aja ke stand up Indo. Terus dia bilang aman kok orangnya nyamperin ke sini. Gue pikir Cikampek udah tau lah dia kayaknya gue nggak bakal kesana kan. Iya, Kayaknya sadar lah, gua sadar. Kayaknya nggak jadi nggak apa-apa dah gitu kan gue ya. Gue tuh lebih ke nggak jadi nggak apa-apa nih gitu santai aja lah gitu. Terus si Riri bilang tapi orangnya mau kesini. Ya udah deh coba gue ngubungin 318 sama. Tapi alhamdulillah ini jodohnya di kopi Toko kopi toko kopi seduh Pesanggerahan. Ini emang tempat gue nulis di sini. di sini. Secara vibes enak banget sini ya kan. Bener sih, Kopi bener, seduh bener. ya. Berarti banyak materi-materi lu yang tercipta di sini. Iya, salah satunya show gua panggung jawab tercipta di sini nih. Show yang terakhir yang sebelum yang Antusias. sekarang antusias ya. Tuh nulisnya di sini. Gue juga itu ngobongin Kariri kurang ajar banget lagi gue. Tengah malam gue hubungin. Oh malam-malam. Tengah malam jam. Oh keren juga lu ngechat istri gua malam-malam. Anjir, Waduh. Iya. Wah, agak bahaya sih gua dicat malam-malam ya. Iya bener. Iya, sama orang Cikampek lagi. Fuck. Masalahnya sama-sama Sunda kalian. Oh kalian sudah ya? Sunda orang mana ya? Leles. Garut. Alah siap. Alah siap, mana teh? Pamaji. Iya, gue tuh lagi itu kan cari-cari di IG, scroll. Ada nih Bang Rio, lihat di bio-nya ada nomor kontaknya kan. Iya, Riri. iya. Kalau gue emang orangnya nggak sabaran mah. Itu dapet apapun pengen langsung eksekusi. Iya. Itu juga hati-hati gue nge WA Kariri, mohon maaf nih malam-malam ngeganggu. Tapi dibales loh. Iya, alhamdulillah ikan Iya. jodoh teh. Kerja dia masalahnya. Kerja ya bener-bener. Tapi katanya WhatsApp terakhir gue lihat pakai hi.
bintang gitu ya. Enggak. Kariri yang hai. Gua halo. Iya udah. Jadi takut gua. Aman dong, santai aja. Baik bener Dim, alhamdulillah Dim. Jadi ya itu kita di sini. Iya. Bingung kan? Bingung. Bingung. Emang channel nggak jelas ini. Iya. Bikin orang bingung. Tapi Padahal kok- secara effort oke lah. Secara effort oke lah. Bukan nggak jelas channelnya, emang belum ketemu kliknya aja di mana kan. Lagi juga baru setahun ya. setahun lah. Ya udah. Nah, setahun tuh fokusnya baru beberapa bulan. Iya. Bulan ke belakang lah. Iya, sebelum channel lama bubar. Gua udah punya firasat nih channel bakal bubar nih yang dulu. Jadi gua Karena kolektif. kolektif. Oh. Tentu. Jadi gua mulai kita seriusin aja nih kayaknya nih. Tuh, dan ini balik lagi kan artis pertama Dim. Iya. Yang Asal. datang di bintang sama depan. Kayaknya salah pilih bintang tamu dah. Kayaknya sih. Gue sebenarnya pengennya awalnya dari Corbuzier gua. Tapi kayaknya dari gue nggak mau cuti pakai handphone. Udah siap mental. Udah siap mental. Aku bintang tamunya mentalis ya. Aduh. Enggak sih, gue emang lihat-lihat dulu kan, maksudnya secara vibe juga gue lihat Bang Rio, wah ini masuk nih. Ya, asal tongkrongan. Karena ya gini kan, apa adanya, Iya, gitu, iya, pas iya. banget nih. Iya. Dulu gue sempat lihat di IG apa ya, lihat reels-reelsnya, ngebahas soal keluarga gitu, nggak canggung gitu. Iya. Ngebahas yang dari balik jam 2 pagi yang lu mau gitu. Gue nonton. Oh, iya. Pas baru-baru nikah, ngebahas Bob. Mas Bob, anak gue ya. Ya. Yang itu tuh pelajaran IPAS. Iya. Dipas. Nggak bisa membedakan rantai makanan dan jaring makanan. Iya. Nonton gua, walaupun cuplikannya. Iya ya. Gokil tapi sih. PT-PT-nya doang ya. Sama ini kan Bob kayaknya seneng banget sama Abang Jason ya. Oh, Jason nanti. Ya, emang ya. Jason Fans Ranti. berat dia. Gua fans gua Jason Ranti gua. Iya. Oh. Ranti mania gua. Emang ultimate Ranti mania gua. JJ Boy. Iya, Bro. Oke, makanya gua benih kayaknya Bang Rio cocok nih. Dim. Gitu. Gua tadinya kan diskusi kan sama dia kan. Dim, gua mau ngundang artis nih Dim. Siapa? Karena komedian Bang Rio. Dia inilah sempat ini apa? Udah waktunya belum? Oh, Waktunya belum. Lu nih artis lo ngundang lo. Dia bilang ini oke nih. Nongkrong, orangnya nongkrong. Ya, emang kerjanya nongkrong. Dia nongkrong. Makanya udahlah. Bismillah, la haula. Chat dah tuh Kariri. Berhasil. Tapi thank you ya. Thank you. Udah jauh-jauh dari sini sampai ke sini happy gue juga. Udah sampai sini doang belum? Ini udah selesai. Enggak dong, Belum. Buset, ini mah reels, ini mah jatuhnya bukan podcast. Potongan. Potongan. Rencananya sih gua 4 jam sih kita syuting. Buset. Agak dikuras tenaga gue hari ini. Menang hari ini gue nganggur ya. Iya, tapi beneran lu jodoh ya. Iya. Gua tuh emang ngincer sebelum lebaran. Oke. Sebelum lebaran. Karena lebaran kan pengennya santai kan. Ya. Mau ada kegiatan gitu, pengen Ya, fokus sama keluarga. Bisa lagi, gue sempat kaget juga tuh. Riri bilang hari Minggu bisa nggak? Buset, gue bilang hari Minggu nih. Besok mantep. banget ini kan. Iya. Karena pikiran Riri juga kayaknya untuk jalan juga nggak terlalu hektik kan kalau Bener minggu sih, kan. Bener. Lancar tadi. Dan lebih tepatnya lagi dia ngeliat ini orang minggu kayaknya nggak ngapa-ngapain, itu minggu aja ya kayaknya. Senin sampai Sabtu juga nggak ngapa-ngapain sih. Nggak ke guanya. Oh. Nih, minggu kosong nih dia nih biar kasih kegiatannya suruh podcast aja. Ya. Kerja lu enak aja di rumah. Iya, iya. Nongkrong Kerja mulu. Nongkrong mulu nih. Pulang pagi mulu kerjaan nongkrong mulu kerja lu gitu. Tapi gue mau nanya ini deh. Apa Lu tuh? kan tadinya kan security kan? Iya, Satpam Bang. Satpam Bang ya. Sampai akhirnya bisa ke stand up tuh gimana sih? Jadi itu 2015 gua ya, terpapar stand up tuh sebenarnya dari Suci 3. Jadi almarhum Babe. Oh iya, Bapak cerita. Jadi awal masih nonton lah itu 2013-an tuh. Terus 2015 tuh disuruh sama kantor tuh karena paparan stand up udah mulai luas ke korporasi. Jadi korporasi tuh kayak bank atau asuransi suka bikin lomba-lombanya gitu. Lomba stand up. Lomba stand up. Jadi
dari kantor tuh kepala cabang gua ngeliat ini anak nih banyak omong nih suruh lomba stand up aja gitu. Emang ocol dari dulu berarti. Iya emang tukang bully orang. Nah, ini dia si Rio aja ikut lomba stand up. Ikutlah gua didaftarin lah lomba stand up. Nah kebetulan ada satu temen gua lupa namanya siapa ya. Kan udah terlalu lama. Nah dia ini pernah diajar sama Erwin Wapres stand up Indo. Oh iya, Erwin. Jadi dia sempat dapat kelas dari Erwin lah untuk pembekalan korporasi dia untuk lomba di korporasi waktu itu di bank. Terus dia ngajak lah open mic pertama di Cikepau 2015 tuh open mic pertama Oktober, gue inget banget Oktober 2015 gue open mic pertama itu untuk pertama kali gue open mic di Cikepau. Baru-barunya Regen juara Suci 5. Jadi datang ke situ ya udah naik panggung aja gitu udah ya pakai sendal jepit, pakai celana sapam bekas pekerja, tau gak sih lo yang biru masih biru. Iya biru ya biru putih gitu, pakai kaos putih gitu terus naik aja udah kayak orang tolol gitu naik. Terus beat pertama gue tuh bilang kenalin gue Rio, ini tunjuk kanan gue putus ya nih, ini kalau makan gitu, gitu ya. Cuman gue nggak pernah sedih, walaupun tunjuk kanan gue putus gue bisa gini. Bisa ya? Bisa. Untungin dulu coba. Iya. Nah ternyata respon teman-teman di situ adalah ngetawain karena seleb packaging kan paling gampang diketawain kan, kekurangan kita segala macam gampang banget diketawain. Dari situ tuh kok gue happy ya di atas panggung itu tanpa secara alam bawah sadar gitu, tiba-tiba di akhir gue open mic itu gue ngomong gitu kayak gimana sih gabung sama kalian gitu. Pengen deh gabung sama kalian terus turun aja. Makanya seumur hidup gue foto pertama kali gue sama stand up comedian adalah sama komik favorit gue sama Regen. Itu foto pertama kali yang gue upload sama stand up comedian tuh sama Regen dulu. Terus anak-anak Jakbar tuh kayak Regen, kayak Erwin tuh cuma ngomong kayak oh ya udah tiap Jumat aja latihan gitu Latihan tuh di situ. Di mana? Di Cikepau. Udah dari situ awal mulanya. Akhirnya lombanya juara, masuk di komunitasnya di 2015 Oktober 2015 lah. Langsung gabung loh. Nggak, jadi gabung jadi official gabung tuh sebenarnya dulu ada Jakbar bikin namanya kompetisi internal namanya Sucai. Sucai itu kayak gabungan Suci-Suca jadi Sucai gitu lah, ya gimmick-gimmick gitu lah. Suca tuh Indosiar. Sucai Indosiar, Suci Kompas TV. Nah kompetisi internal namanya Sucai. Gue ikut Sucai pertama kali dan alhamdulillahnya show pertama kali Sucai itu gue jadi satu-satunya komik yang paling pecah, tau gak sih? Jadi stand up itu pengakuannya ketika lu lucu banget. Jadi itu dan uang pertama kali gue dapet dari stand up tuh dari Yudakan kalau tahu. Dulu asistennya Panji Yudakan, dulu kerja sama Panji Yudakan. Ada komik Suci 4 Yudakan. Dia inget banget ngasih reward gue 100.000. Itu duit pertama kali dari stand up yang gue terima ya. Dikasih duit 100.000 karena nilai tertinggi. Sucai pertama kali jalan itu. Nah itu tuh udah. Lu laminating lu pajang nggak itu? Enggak, gue gini kan bisa mana-mana juga. Ke warkop bisa selesai dah 100.000-nya. 100.000 udut dulu lah. Amanin dulu. Nombok gocap dia. Udah tuh. Dari situ era mulai dekat dan masuk grupnya. Terus pas berhenti jadi satpamnya kapan tuh? Justru berarti jadi satpamnya setelah juara Suci. Udah juara dulu masih kerja tuh. Oh, pas kompetisi masih kerja? Masih sangat kerja. Kok pandemi ini kerja itu. Mantap ya ngebagi waktunya, bisa balance lah. Dan untungnya gue selalu bilang kalau ada podcast anak-anak tuh selalu bilang, makanya gue berterima kasih sama Bu Rini namanya kepala cabang gue yang waktu itu ngasih izin karena tappingnya itu kan tapping Kompas tuh kan Rebo. Tapi karantinanya itu Senin Selasa. Jadi Senin Selasa Rebo tuh gue dikasih libur, tapi ganti di Sabtu Minggu masuk. Jadi dapat gitu. Keringanan lah dapat ya. Keringanan. Makasih Bu Rini. Bu Rini terbaik. Ada lowongan nggak Bu? Kan udah keluar nih Bu. Nggak tahu kan. Bahkan after Suci masih 3 bulanan setelah juara Suci masih jaga. Oh masih? Masih. Itu momen-momen paling berat jaga itu karena orang udah tahu lu kan. Iya sih. Iya berat. Bahkan ada momen-momen kita lagi berdiri di pintu orang lewat gitu kayak
Juara nih. Yang gitu-gitu tuh kalau kayak kita kan kayak salting kan ya. Sementara kita harus nolongin orang kan kalau di bank kan. Iya, benar-benar. Iya. Bahkan ada momen yang kayak selamat pagi Pak, bisa dibantu? Enggak, saya cuma melihat kamu doang. Anjing banget sih. Apa sih anjing banget? Padahal nggak mau nabung, Iya. Ada momen, Bang lucu dong Bang. Bang, Oh, pasti ya. Sempet gue ludahin 2 kali kalau nggak salah. Gue lagi kerja gitu. Nggak dipentung ya. Lah itu gua nulis gitu. Iya. Iya. Tapi ya, apa yang bikin lu mantep? Gua kayaknya keluar deh gua dari kerjaan. Dulu karena pandemi itu kerjaannya semua online ya kan. Terus Riri istri gue tuh si Sari bilang gini. Terus lu tahu kan rekening lu kan berubah ya. Ya kan, darinya gaji sapam terus berubah jadi sekian banyak nih uang nih ada nih. Terus gue tuh kayak uangnya ada loh gue bilang gitu ke istri gue. Terus istri gue yang supportnya bilang gini, ya udah kalau mau resign aja. Nanti kan kalau lu susah lagi ijazah sapam lu ada daftar lagi aja kata dia. Bercandaannya si anjing begitu ya kan. Tapi simpel sih mikirnya. Pikirnya simpel. Seragam jangan lu kemana-mana. Iya. Ini sih bener, simpel. Tapi akhirnya dari situ ya mungkin dari bercandanya dia tuh kayaknya restunya lah gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Emang harus fokus kayaknya deh gitu. Ya udah sampai hari ini alhamdulillah. Fokusnya di berkesenian aja kerjanya gitu. Ngalahin siapa sih dulu di situ? Angkatan gua Tiga besarnya? Ate, Ali. Ali Akbar ya? 5 besar itu Nope, Egi Hao. Lighting gua tuh satu lighting. Itu orang-orang yang pernah gua kalahin. Anjir. Baru nikah tuh baru nikah tuh. Baru nikah. Makasih. Sini cobain kali sama Gihau ya? Iya. Sama Egi Hao. Kayak gue kayaknya lebih ini lagi ya, lebih straight lagi kalau sama Egi Hao ya. Mungkin lebih masuk lagi ke channel lu gitu kalau Egi Hao. Lebih rebel lagi dia. Tapi menurut gue ini pas sih. Lu pas banget bener. Asoy. Pas banget lu. Serius. Jadwalnya pas. Nongkrong ini ini mah bukan syuting, ini mah nongkrong. Bintang kamera depan banget nih. Bintang mana depan banget. Itu. Nah ini nih menariknya nih ya. Ini dari tadinya satpam. Sekarang tur Asia. Tur Asia. Gila. Iya, antusias. Gila sih, antusias. Ya, Asia Tour. Itu tuh gue selalu punya bucket list stand up. Jadi ada di buku gue tuh selalu ada bucket list stand up yang harus gue coret dulu. Gue pengen jadi opener siapa, itu udah kecentrang semua komik-komik yang menjadi patokan gue sebagai stand up komedian tuh. Kayak Boris, gue pernah jadi opener Boris. Gue pernah jadi opener, terakhir gue jadi opener Raditya Dika. Terakhir banget, yang bucket list itu kecontrang itu jadi opener Radit. Nah satu-satunya bucket list yang belum kecentrang adalah stand up di luar negeri. Jadi kan gue bikin turunannya, stand up di luar negeri itu selalu ada turunannya. Ada 3 turunannya. Yang pertama diundang KBRI. Yang kedua, dulu masih ada zamannya Panji tuh ngajak kan. Kalau Panji tur dunia pasti ngajak. Cuma kan karena Panji udah ke New York kayaknya, gue juga udah di negara yang beda, kayaknya udah nggak ngajak-ngajak lagi tuh. Atau bikin sendiri turunannya. Nah dari 2 hal ini kayaknya diundang KBRI mungkin lama lah ya, karena secara nama mungkin belum masuk salah satu list untuk diundang gitu. Ya paling make sense adalah bikin sendiri. Nah dari situ gue tuh selalu cari turunannya, dari mana ya duitnya bisa tur Asia gitu. Karena kan itu kan sesuatu yang nggak murah, dari tiket pulang perginya aja udah costnya lumayan besar. Akhirnya setelah gue sadarin, gue tuh punya file banyak banget dokumentasi stand up gue. Kurang lebih ada 30-an video lah. Itu stand up penuh, full stand up gitu. Dan totalnya tuh hampir saat ini ada 4 jam lebih lah gitu, tapi beberapa part panggung gitu. Nah itu yang gue jual ya di membership. Di membership YouTube gue. Nah dari orang join membership itulah akhirnya berangkatin gue ke Jepang. Dari membership. Membership berapa Bang? 50.000. Kita 100.000. Nggak tahu diri kan? Iya. 100.000 kita. Iya kita nggak tahu diri dia masih. Alhamdulillah ada yang beli. Ada loh. Ada membership ya? Ada. Aduh. 10. Wow. Bener. Awesome sih. Padahal ini channel belum monet Bang. Belum monet. Tapi dapat itu dari membership. Membership. Ngeger. Berarti ada yang support dong. Sekarang nih di
rekening AdSense ada duit 1.200.000. 1.200.000. Ada loh. Ya. Bisa gajian pertama nih Gaji kayaknya. pertama. Kayaknya abis ini monet kita nih. Iya. Monet abis ini kayaknya. Amin. Amin ya Allah. Nah itu tuh akhirnya si itu tuh dari berangkatin tiketingnya untuk tiket pulang perginya gue sama istri tuh ke Jepang di support sama teman-teman dari membership. Terima kasih ya teman-teman membership. Iya. Gokil. Gokil. Tapi kalau ini di mana, di Tokyo ya? Tokyo. Gue tuh pernah lihat juga Maljupri. Dia ngumpulin anak-anak stand up sana tuh. Memang di Tokyo tuh ada namanya Shinto, Stand Up Indo Tokyo. Wah. Jadi mereka yang kurasi lah. Iya. Jadi mereka yang ngebantu dari mulai penjualan tiket untuk di sananya kayak gimana, sistem acaranya gimana di sana tuh dari ada, karena Stand Up Indo tuh bentuknya komunal ya. Jadi ada yang nolong juga, teman-teman juga sebenarnya. Sana minta itu juga, bantuan Shinto juga. Iya, nih mereka yang kurasi acaranya tetap. Anjay. Kita ke Jadi Tokyo kali Dim. seru. Amin. Ini juga first time pertama kali gue keluar negeri ya. Ini, Oh, iya. kalau istri gue kan dulu kerja di kerjaan yang dulu kan memang sering pulang balik kan. Kalau gue ini pertama kalinya justru. Naik pesawat lama tuh ini pertama. Kalau naik pesawat lama ya mungkin kalau ke Papua hampir mirip-mirip lah ya. Timika kan 6 jaman lah ya. Oh, kok ke Tokyo juga 6 jam? Nah 7 jam. 7 jam. Ya mungkin terlama ya ini. Seru Dim. Seru. Nulis berarti. Kita jadi stand up aja apa Dim? Iya udah lah channelnya kan. Belajar mah. Kita stand up Indo Jakbar Dim. Dari Cikampek ke Jakbar kan lu, mampus lu. Nanti kita gedein stand up Indo Cikampek. Bikin apa ya? Bikin coba Cikampek. Tapi itu kan udah ada nih misalkan stand up Indo Karawang. Kalau kita bikin stand up Indo Cikampek itu masalah nggak tuh? Ya menurut gue sih kayaknya secara kayak Tangerang Selatan aja ya, gue sih nggak tahu ya pembagiannya Ajis itu seperti apa ya sebagai presiden, tapi kayak Tangerang ini aja kebagi dari ada 2. Stand up Indo Ciledug kan itu kecamatan sebenarnya. Oh, iya. Stand up Tangsel itu dulunya Pamulang. Jadi stand up Indo Tangsel, stand up Indo Ciledug, sama stand up Indo Tangerang Kota. BTS 3 dalam kota Tangerang aja 3. Bisa berarti dia. Tapi kan kebanyakan juga di Karawang sih orang-orang. Iya deket lah kalau emang kita serius mah. Iya. Kita nulis ke Karawang Cikarang tuh deket nggak sih? Enggak lah ya. Tetanggaan. Tetanggaan ya. Stand up Indo Cikarang ada. Kalau kalian mau merapat banget belajar stand up, kayaknya ke Cikarang lebih make sense ketimbang bikin sendiri ya. Nah, kita mau bikin berdua aja. Oh. Indo Cikampek berdua. Makanya berdua aja. Open mic dia yang nonton. Gua open mic. Emang orang tolol. Emang. Lucu gak lucu, yang penting tepuk tangan. Yang penting heboh. Iya. Penting heboh. Mau ngebom, mau pecah juga. Tapi ya kalau ngomongin baik lagi kita ngomongin satpam. Itu biasanya keresahannya di satpam tuh apa sih bang? Pada- Customer rese kah atau apa gitu? Pada saat itu karena gua jadi 16 tahun jadi satpam itu jadi itu ya itu keresahannya muter di situ aja, banyak banget lah. Satpam ketemu customer, satpam dengan kepala cabang, satpam dengan satpam lain, gitu-gitu keresahannya muter di situ aja. Makanya isu-isu yang diangkat tuh kadang-kadang sebenarnya kayak lo sebagai orang di luar udah ngalamin hal itu, cuman karena ada komik yang ngomongin itu jadi kayak recall. Relate. Nah, Oh iya benar. kayak contoh beat gue di Sapam kayak ngomongin kenapa sih kalian sadar nggak sih Sapam yang dengerin selalu Sapam denger tuh musik di ATM. Ya itu kan Iya, sebenarnya kan dengan premis itu kayaknya oh iya ya ternyata di ATM ada musiknya gitu, paham nggak sih? Kita juga ada musim. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kenapa bisa kuat banget ya di lu ya? Di lu tuh kuat banget gitu si persona itu tuh. Sebenarnya bukan persona yang di direct jadi persona, bukan. Jadi itu sebenarnya Sapam itu kalau di gue pribadi adalah jembatannya. Sebenarnya premisnya adalah kenapa Sapam, bukan Sapam sebagai pekerjaan Rio, paham nggak? Oh iya. Jadi kenapa Sapamnya itu yang jadi premis paling besarnya di Suci yang diangkat tuh kenapa Sapam. Jadi itu bukan Rio isn't seorang Sapam, bukan. Kebetulan Rionya Sapam. Make sense. Jadi
Si premisnya bisa ditarik sampai ujung banget, sampai final banget. Orang juga ngebahas bapak-bapak komplek kan yang kalau muak gitu kan. Sampai bunyinya begitu tuh. Ya itu kan kejadian-kejadian di depan mata aja itu. Dekat-dekat ya sebenarnya ya. Ya, dekat-dekat. Kejadian dekat ya. Ya, Yang memang mungkin orang nggak sadar. Dan gue emang senang nulis yang kayak gitu-gitu aja. Kayak apa hal yang dilihat, apa hal yang dirasa, dan apa hal yang dilakuin gitu loh. Lebih kayak gitu. Nulisnya lebih masih muter di situ. Dim, coba udah berapa menit? Kalau di sini tagline-nya begitu. Kalau lagi syuting, udah berapa menit? Karena kita nggak punya timer kan. Ya Allah, santai aja kali. 29. Udah 35 lah ya. Aman banget, santai aja, santai. Udah 35. Beginilah. Ya namanya juga ya kenal sampah. Aman banget dong. Udah paling bener namanya juga orang tolol. Orang bener mah mungkin kita nggak begini-begini deh. Enggak, kita jadi manajer bank kita kayaknya. Kalau jadi orang bener itu. Tapi pas yang naik open mic pertama kali itu lu nulis, Bang? Oh, nulis dulu berarti. Apa emang Jadi tuh spontan kayak aja? kalau lu buka di internet atau ada gimana sih cara nulis stand up, gimana sih kayak gitu tuh. Oh, Masih bener-bener baca gimana sih, apa sih premis, apa sih setup, apa sih punchline, itu kan rule untuk bikin bagan jokes ya kan. Cuman ya itu bener-bener basicnya nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Bener-bener baca terus melakukan. Terus sama materi yang kita suka, berusaha untuk melogikakan ke Teori gitu apa iya. ya? Oh ini kali yang disebut di ininya ini pas masuk komunitas baru terpapar dengan benarnya di komunitas. Ya, tapi pas pertama kali langsung open mic pecah kan memang udah bakat berarti, Bang, ada bakat, Bang. Bukan emang orang seneng aja ngetawain orang cacat aja. Tapi kalau naik kendaraan umum ya, dapat privilege berarti kan ada kursi orang. Masih jalan gini, oh cacat masa gitu. Ya Allah, norak banget kayaknya. Gue soalnya pernah Kursi prioritas ya. Dulu kuping gue kan pernah budak, dua-duanya duduk di tempat orang cacat. Bener, kenapa? Budak gue. Kuping gue pernah budak dua. Kenapa itu, gara-gara kenapa? Nggak tahu dah. Ya. Pertama ini nih, Kebanyakan minum alkohol. ke mata itu. Mata. Ya sih kita baru mau mulai lagi alkohol ya, Dim ya. Baru mau mulai lagi ya. Nggak, saya no tuh. Karena itu tuh. Enggak sih, kita minum sih. Minum. Ya. Karena kita nggak tahu ya, apalagi gua nggak tahu nih. Yang gua tahu adalah kalau duit dari alkohol itu gede katanya tuh. Gua Bener nggak sih? Lu kan pernah tuh dari nggak pernah gua nggak pernah. Gua nggak tahu. Tetot, gua nggak tahu. Aduh. Gitu sih katanya kenceng. Gua tau aja dari ini. Tahu kan Sarah Wijayanto, tahu kan? Nah itu dia pernah ke Amerika, dibayarin fine. Iya, kalau kelas 5 kayaknya iya mungkin. Gila itu. Makanya gua pikir, wah alkohol duitnya kenceng nih. Itu. Asal kuat lambung ya. Gak kuat lambung. Kita mah yang penting jadi duit dah. Panas dah lambung. Itu, Bang. Aman dong. Nah, kali ya? Tapi ini gak bakal berhenti kalau lu gak ngasih kata-kata hari ini. Hah? Kata-kata hari ini. Anjing, konten nope. Oh ada ya? Ini kita dari awal emang begitu. Kalau mau berhenti harus kata-kata hari ini. Tiba-tiba justru mikir gua. Mau ngata-ngatain juga boleh sih. Udah kata-kata doang. Iya, bebas. Kata-kata hari ini ya. Apa kata-kata hari ini? Oh, kalau yang baru gua tulis di buku gua adalah kata-kata hari ini. Ternyata ada perasaan yang sama ketika ekspektasi jadi kenyataan dan ketika ketakutan jadi kenyataan. Dalam. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Anjing. Bye. Dadah. Udah, Dir. Udah. Udah. Asal. Bye, ya. Teh.